Selamat datang siswa-siswi kelas 7 terkasih. Pada hari ini kita akan membahas bab 1 untuk semester ini, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Jadi objek IPA dan pengamatannya. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui, yaitu ada beberapa istilah penting dalam bab ini yang perlu kamu ketahui. Di antaranya, kamu lihat di sini ada pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan besaran turunan. Jadi ini adalah beberapa istilah penting dalam bab 1 ini yang harus kamu pahami ya. Nah, sebelum masuk pada objek IPA-nya, kita lihat dulu sebenarnya IPA atau sains itu apa sih? Nah, IPA atau sains itu, kata sains berasal dari bahasa Latin ya, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Jadi ini pengertiannya adalah pengetahuan. Sains itu artinya pengetahuan, berasal dari bahasa Latin. Nah, karena perkembangannya menjadi khusus, maka dari pengetahuan tadi menjadi ilmu pengetahuan alam atau ilmu sains. Nah, dari situ IPA didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam atau segala sesuatu yang ada di sekitar. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, gejala-gejala alamnya itu adalah IPA. Masuk kita ke berikutnya. Nah, bagaimana kita mempelajari sains ini atau mempelajari IPA? Kita dapat mempelajari sains atau IPA ini dengan bantuan para ilmuwan. Ilmuwan atau dalam bahasa Inggris itu scientist. Kita mempelajari hal-hal tersebut dari mereka ya. Nah, bagaimana? Para ilmuwan ini menjelaskan kepada kita tentang apa dan mengapa segala sesuatu di sekitar kita dapat terjadi. Serta mereka juga memperkirakannya. Ya. Jadi mereka itu memperkirakannya melalui kegiatan penelitian. Penelitian yang mereka lakukan itu sangat cermat dan hati-hati, atau biasa disebut dengan kerja ilmiah atau metode ilmiah, dan juga disertai dengan keterampilan sains. Nah, apa saja itu metode ilmiahnya? Metode ilmiah yang digunakan para ilmuwan biasanya adalah ini. Pertama, tahapan metode ilmiah itu adalah merumuskan masalah. Apa sih masalah yang mau dibahas? Apa sih masalah yang akan dipecahkan? Nah, itu merumuskan masalah. Kemudian para ilmuwan menyusun kerangka berpikir. Setelah menyusun kerangka berpikir, mengajukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kemudian setelah melakukan dugaan sementara, mereka merancang percobaan. Nah, setelah merancang percobaan, baru melakukan percobaannya. Dari hasil percobaan itu dicatat atau diperoleh datanya. Kemudian data itu dianalisis. Dan setelah dianalisis, baru data itu ditarik kesimpulannya. Masalah seperti ini, kesimpulannya bagaimana, caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, itu tahapan atau metode ilmiah atau kerja ilmiah. Bagaimana dengan keterampilan sainsnya? Keterampilan sains itu ada 6. Pertama, mengamati. Kemudian kedua, mengajukan dugaan atau hipotesis. Ketiga, mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Keempat itu mengukur. 5, mengolah data dan mengomunikasikan atau mengkomunikasikan. Ini 6 keterampilan sains. Kita masuk dalam penyelidikan IPA. Ya, ini penyelidikan IPA. A. Penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA itu meliputi 3 proses yang harus dikuasai. Jadi kamu bisa lihat di buku paket juga ada. Pertama itu pengamatan. Pengamatan ini adalah menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, pengamatan ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan yang bersifat kualitatif itu adalah pengamatan di mana data dan informasinya itu tidak berupa angka. Jadi kalau kualitatif itu data dan informasinya tidak berupa angka.
Kemudian yang kedua adalah pengamatan kuantitatif. Kuantitatif ini berarti pengamatan ini data yang diperoleh atau informasi yang diperoleh itu berupa angka. Jadi pengamatan ada dua tadi, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Adalah merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan di sini tadi. Lalu penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, ini ya. Nah, setelah membuat inferensi, maka penting berikutnya adalah mengomunikasikan atau mengkomunikasikannya. Hasil penyelidikan kita, baik yang berupa lisan maupun tulisan, itu disampaikan kepada orang lain. Nah, komunikasinya ini bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar, atau yang lainnya. Jadi ada 3 proses yang harus dikuasai untuk penyelidikan IPA, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikannya. Lalu apa sih manfaat kita atau kegunaan kita mempelajari IPA? Nah, kamu bisa lihat di sini ada 4 manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Pertama, manfaat mempelajari IPA itu adalah meningkatkan kualitas hidup, memahami berbagai hal di sekitar kita, karena IPA tadi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu di sekitar kita. 3, menyelesaikan masalah karena menggunakan metode-metode ilmiah. Bantu kita untuk berpikir logis dan sistematis atau teratur. Jadi ada 4 manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Berikutnya, objek-objek yang dipelajari dalam IPA. Apa saja objek yang dipelajari dalam IPA? Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam ini ya. Jadi bukan hanya lingkungan sekitar kita saja, tapi seluruh benda di alam semesta, bisa dikatakan begitu, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dengan segala interaksinya. Nah, kalau berdasarkan ukurannya, objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya yang luas. Nah ini ya, jadi objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam, hidup maupun tak hidup, dengan segala interaksinya. Nah, karena begitu besarnya cakupan atau luasnya cakupan dari IPA, maka IPA terbagi menjadi 4 komponen atau 4 cabang besar ya. Nah, kamu perlu tahu ini saja dulu. Jadi ada 4. Pertama ada fisika. Fisika itu adalah IPA yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Itu fisika. Kemudian yang kedua adalah kimia. Nah, kimia ini adalah IPA yang meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Lalu ketiga adalah biologi. Biologi ini adalah IPA yang mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik atau mikroskopis atau yang sangat kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Lalu keempat itu adalah ilmu bumi dan antariksa. Ini adalah IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, kemudian bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi itu 4 komponen dasar atau 4 cabang utama IPA. Berikutnya, kita masuk ke B. Ini B adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa itu pengukuran? Nah, di sini coba lihat. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis ya yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contoh, pada saat kita mengukur tinggi badan menggunakan meteran, artinya pada saat itu juga kita membandingkan tinggi badan dengan meteran. Misalnya diperoleh tinggi badan kita 1,8 meter.
Berarti itu adalah kegiatan pengukuran. Berikutnya, besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah ini jangan lupa. Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh, hasil pengukuran panjang sebuah meja adalah 2 meter. Nah, panjang di sini menunjukkan besaran yang diukur. Jadi besaran yang diukur adalah besaran panjang. Kemudian ketiga ada satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misal, penggaris Cindy memiliki panjang 50 cm. Nah, sentimeter di sini menunjukkan satuan yang digunakan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Bapak berikan contohnya ya. Nah, ini. Contoh. Panjang ruang kelas adalah 10 meter. Nah, yang menjadi besaran di sini mana? Nah, ini panjang. Panjang ini menjadi besaran. 10 ini adalah nilai dari besaran itu. Lalu meter itu adalah satuan. Nah, berikutnya kita lihat tabel. Ini tabel untuk besaran dan satuan. Besaran, hasil pengukuran, besaran, nilai beserta satuannya. Ada 4 contoh di sini yang Bapak berikan ya. Pertama, contohnya hasil pengukuran. Panjang lapangan voli 18 meter. Mana yang merupakan besaran? Nah, ini. Panjang di sana merupakan besaran. Nilai dari besaran itu berapa? 18. Satuannya adalah ya, meter. Lalu yang kedua, nomor 2. Massa 1 karung beras itu 50 kg. Yang menjadi besaran apa? Ya, massa di sini. Massa menjadi besaran. Nilai dari besaran adalah 50 dan satuannya adalah kilogram. Contoh ketiga, waktu yang ditempuh Andi dari rumah ke sekolah itu adalah 40 menit. Yang menjadi besaran apa? Ya, waktu. Waktu di sini adalah besaran. Lalu nilainya 40 dan satuannya menit. Berikutnya, contoh keempat, suhu permukaan matahari sekitar 1 juta Kelvin. Apa besarannya? Suhu ya, suhu adalah besarannya. Lalu nilainya 1 juta, satuannya adalah Kelvin. Kemudian kita masuk pada ini. Satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang, dimanapun dia berada, serta terdefinisi dengan pasti nilainya. Nah, satuan baku ini memiliki beberapa syarat. Syarat dari satuan baku itu adalah pertama tetap, kemudian universal atau umum, lalu mudah ditiru dan digunakan. Jadi ada ini Bu, syarat dari satuan baku, tetap, universal atau umum, mudah ditiru dan mudah digunakan. Contoh dari satuan baku, kamu mungkin pernah mendengar, adalah untuk panjang ya, contoh satuan baku untuk panjang adalah meter, sentimeter, milimeter, kilometer, kaki, inci, mil, dan sebagainya. Itu contoh dari satuan baku untuk panjang. Kalau satuan baku merupakan satuan yang bisa digunakan di mana saja oleh setiap orang, apa itu satuan tak baku? Nah, berarti kebalikannya. Satuan tak baku adalah satuan yang hasil pengukurannya tidak selalu tetap untuk setiap orang. Apa contohnya? Contohnya, orang pada zaman dahulu itu menggunakan anggota tubuh sebagai alat pengukur. Misalnya jengkal. Tahu jengkal ya? Nah, jengkal itu dari jempol sampai ke kelingking. Itu disebut dengan jengkal. Lalu hasta. Apa itu hasta? Hasta itu pengukuran dari ini ya. Dari ujung jari tengah, sampai ke ujung siku, itu hasta. Jadi ujung jari tengah sampai ujung siku. Kemudian depa, apa itu depa? Depa itu ketika kamu merentangkan tangan seperti ini, ya, direntangkan, maka dari ujung
jari tengahmu sampai ujung jari tengah berikutnya. Dari kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri. Tapi depa ini biasanya untuk ukuran orang dewasa. Nah, tentunya alat ukur seperti ini akan mengalami perbedaan ketelitian. Kenapa? Karena setiap orang punya jengkal atau punya hasta atau punya depa yang berbeda-beda. Tergantung dari orangnya. Kemudian kita masuk pada sistem satuan sistem internasional. Ini ada di bukumu. Jadi setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Lalu pada tahun 1960, sistem metrik ini dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Jadi diberlakukan di seluruh dunia. Nah, perlu kamu ketahui bahwa tadi kan 4 komponen IPA ada fisika, kimia, biologi. Nah, dari fisika itu ada lagi cabang ilmu fisika yang paling awal, yaitu adalah mekanika. Nah, di dalam mekanika, besaran fisika yang digunakan ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Nah, satuan internasional untuk ketiga besaran tersebut atau besaran ini ya, panjang, massa, dan waktu adalah meter, itu untuk panjang, kilogram itu untuk massa, dan sekon untuk waktu. 3 kelompok satuan ini diberi nama khusus, yaitu satuan MKS atau meter, kilogram, dan sekon. Jadi ketika kita bicara tentang satuan sistem internasional, artinya kita bicara tentang sistem MKS, meter, kilogram, dan sekon. Nah, satuan SI untuk panjang tadi adalah satuan sistem internasional untuk panjang adalah meter. Satuan SI untuk massa adalah kilogram. Satuan SI untuk waktu adalah sekon. Dalam satuan SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya tadi panjang itu satuan dasarnya adalah meter. Nah, untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter dapat digunakan awalan. Jadi awalan ini, awalan satuan dalam sistem internasional dan kelipatannya ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menulis hasil dari sebuah pengukuran. Nah, di sini kamu bisa lihat awalan ini sebenarnya lebih banyak dari ini ya. Kamu lihat untuk 10 pangkat 1 itu disebut dk ya, dk 10 pangkat 1. Jadi 1 ini tidak ditulis di sini. 10 pangkat 1 itu disebut dk. Kalau 10 pangkat 2, kelipatan 10 pangkat 2 ini disebut hekto. Jadi 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 yang artinya 100. Kemudian 10 pangkat 3 ini kelipatan 10 kali 10 kali 10 artinya 1000. Ini disebut dengan kilo. Kalau 10 pangkat 6 ini disebut mega. Ini 10 pangkat 6 ini 1 juta. Lalu 10 pangkat 9 itu disebut giga atau 1 miliar. Kemudian di atasnya lagi ada tera. Ini 10 pangkat 12 atau 1 triliun. Di bawahnya ini dibagi. Desi ini dari awalnya dibagi 10. Jadi 10 pangkat min 1 itu 1/10 artinya. Artinya 1/10. Lalu senti ini 1/100. Jadi 10 pangkat min 2. Lalu mili dalam 1/1000. Mikro ini dalam 1/1 juta. Nano ini dalam 1/1 miliar. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini antara mili, mikro, nano, mana yang lebih panjang jika diukur. Nah, pasti mili ya, karena mili ini dibagi 1000, sementara mikro ini dibagi 1 juta, nano ini dibagi 1 miliar. Jadi kamu bisa membayangkan ada sebuah kabel atau benang atau tali dipotong menjadi, kalau mili ini dipotong menjadi 1000 bagian. Dibanding lagi dengan mikro dibagi menjadi 1 juta bagian. Dibanding lagi dengan nano dibagi menjadi 1 miliar bagian. Mana yang lebih panjang? Tentu mili. Jadi mili lebih panjang daripada mikro, mikro lebih panjang daripada nano. Nah, sebenarnya di bawah nano ini ada lagi, di atas tera ini juga masih ada. Jadi itu maksudnya awalan ini untuk mempermudah. Contoh ya di sini ya. Kalau menggunakan
satuan meter. Meter ini satuan dasar dari besaran panjang ya. Misalnya kita buat 1 kilometer. Kilo ini kan dalam ribuan tadi, berarti 1 kilometer ini artinya 10 pangkat 3 meter, yang artinya 1000 meter. Nah, ketimbang menulis 1000 dengan 03 itu lebih mudah menulis 1 kilometer ya. Begitu juga dengan di atas ini. Contoh, kita pakai watt ya. 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt. Artinya ketimbang menulis 5,000,000 panjang seperti ini, lebih mudah menulis 5 megawatt seperti ini. Jadi sama. Kalau misalnya 1 triliun meter, maka ditulis di sini 1 terameter, begitu maksudnya ya. Nah, yang lain-lainnya juga sama. Ini 1 cm artinya 10 pangkat min 2, artinya 1 dibagi 100, itu maksudnya. Oke ya, makanya kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, itu ya untuk awalan dalam satuan SI dan kelipatannya ini. Nah, kalau tadi satuan-satuan internasional tadi adalah satuan yang digunakan untuk menghitung atau mengukur jarak ataupun mengukur massa yang ada di bumi. Lalu bagaimana jika kita mengukur jarak benda yang jauh di luar angkasa, jauh dari bumi kita? Nah, untuk mengukur atau menghitung jarak-jarak seperti itu, maka dinyatakan dengan jarak dalam satuan astronomi dan juga tahun cahaya. Apa itu satuan astronomi dan tahun cahaya? Satu satuan astronomi itu adalah jarak di mana antara bumi dan matahari. Jadi jarak antara bumi dan matahari itu adalah 150 juta kilometer. Jadi satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer. Lalu 1 tahun cahaya itu apa? 1 tahun cahaya itu berarti jarak tempuh cahaya selama 1 tahun, yaitu 9,5 triliun kilometer. Nah, contohnya di bawah ini untuk menghitung satuan astronomi. Bagaimana jika jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer? Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Nah, yang diketahui itu adalah jaraknya dalam jutaan kilometer. Yang mau ditanya adalah dalam 1 SA. Maka ini jarak bumi ke Pluto yaitu 5.900 juta kilometer, kita bagi dengan 150 juta kilometer. Karena 1 SA itu adalah 150 juta. Maka 5.900 juta kilometer dibagi 150 juta kilometer. Berapa? Bapak hitung ya. Ya, 39,333 sekian SA. Jadi ini kalau diubah ke SA, maka jarak bumi ke Pluto yaitu 5.900 juta kilometer sama dengan 39,33 SA. Nah, itu kalau dari juta kilometer ke SA. Bagaimana jika dari SA ke kilometernya? Nah, contohnya berikut. Contoh ya. Jarak matahari ke Saturnus adalah 9,5 satuan astronomi. Nah, nyatakan jarak ini dalam kilometer, berarti ini tinggal kita kali tadi. Karena 1 SA itu adalah 150 juta. Kalau begitu 9,5 SA kita kalikan dengan 150 juta. Ya, 150 juta kilometer, karena di sini adalah mintanya dinyatakan dalam kilometer. Jawab berarti karena satu satuan astronomi adalah 150 juta kilometer, maka 9,5 satuan astronomi sama dengan 9,5 kali 150 juta kilometer. Yang artinya jarak matahari ke Saturnus adalah 1.425 juta kilometer. Nah, itu ya. Jadi untuk di luar angkasa itu jarak yang jauh itu dinyatakan dalam satuan astronomi. Jadi kalau untuk satuan astronomi ini biasanya hanya digunakan di dalam tata surya.
Nah, di luar tata surya itu baru digunakan tahun cahaya tadi. Nah, untuk tugasmu di rumah, ini ya, halaman 12 kalau tidak salah. Halaman 12 ini, bagian bandingkanlah. Pertama, besaran dan satuan pada mikroorganisme. Bakteri memiliki panjang sampai dengan 10 mikrometer. 10 mikro. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanometer. Nah, berdasarkan data tersebut, manakah yang berukuran lebih panjang? Bakteri atau virus? Jelaskan jawabanmu. Itu tugas pertama. Tugas kedua, nah ini, ayo kita latihan. Ini ada di halaman 13 buku paketmu. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi kerjakan 2 tugas ini di buku PSPR-mu. Nah, untuk minggu depan kita lanjut pada konversi satuan, besaran pokok dan besaran turunan. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.